Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Novri Aisy Tanggang, NIM 19135211058. Saat ini saya akan melakukan praktikum ichtiologi mengenai morfologi ikan dan pengukuran morfometrik terhadap ikan. Yang pertama, saya akan melakukan pengukuran morfometrik dan saya menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Ada penggaris, benang, gunting, pisau, talenan, kertas putih sebagai alasnya, dan 1 ekor ikan. Baik, saya akan perkenalkan ikan yang saya gunakan. Di masyarakat umum ini dikenal sebagai ikan jangki. Secara resmi sebenarnya namanya ini adalah Sweet Lip Emperor. Sedangkan nama latinnya adalah Letrinus miniatus. Untuk klasifikasinya, ikan Letrinus miniatus ini termasuk ke dalam film Chordata. Kingdomnya sudah pasti Animalia, kelasnya Actinopterygii, ordonya Perciformes, familinya Letrinidae, dan genusnya adalah Letrinus dengan spesies Letrinus miniatus. Jika dilihat dari tipe mulutnya, ini masuk ke dalam tipe terminal karena dia ada berada di ujung depan kepala ikan ini. Lalu di sini juga bisa terlihat giginya. Giginya ini tajam-tajam dan masuk ke dalam tipe conines. Untuk sisiknya sendiri dia bulat, transparan, tipis, dan itu masuk ke dalam sisik cycloid. Untuk siripnya bisa dilihat di sini ada dorsal, pectoral, ventral, anal. Lalu yang terakhir ada caudal ekornya. Untuk tipe ekor yang dia miliki ini emarginate. Dia melengkung itu ada ke dalam. Nah, warna ikan ini abu terang kemerah-merahan. Dan sekarang saya akan melakukan perhitungan morfometriknya. Untuk total length atau panjang total tubuh keseluruhan ikan ini dihitung dari bagian ujung mulutnya ini hingga ke ekor. Setelah saya melakukan perhitungan, didapat sepanjang 25,7 cm. Kemudian, karena dia tipe ekornya emarginate, jadi tidak ada fork length. Standar length-nya yaitu panjang dari ujung mulut ini hingga pangkal ekor. Ini didapat, setelah dihitung didapat sepanjang 19 cm. Kemudian, untuk predorsal length yaitu panjang dari ujung mulut ikan hingga dorsal sirip atasnya, pangkal sirip dorsal, ini setelah dihitung didapat sepanjang 8,8 cm. Selanjutnya orbital length. Orbital length itu pengukuran dari rongga kelopak mata terluar dengan kelopak mata terluarnya. Setelah saya hitung, dia sepanjang 2,1 cm. Kemudian A-length yaitu ukuran dari dalam kelopak mata dengan di dalam kelopak matanya. Dan setelah dihitung, didapatkan 1,3 cm. Kemudian caudal peduncle length itu pengukuran dari pangkal sirip anal dengan pangkal ekor. Setelah saya hitung didapatkan panjang 3,7 cm. Kemudian panjang rahang atas ini dari ujung mulut hingga bukaan mulutnya
didapatkan sepanjang 2,2 cm. Panjang rahang bawahnya dihitung dari ujung mulut yang rahang bawah hingga bukaan mulutnya, didapatkan sepanjang 1,3 cm. Kemudian perhitungan head length, yaitu dari posterior kepala, ujung mulut, hingga posterior operculum. Operculumnya ini hingga sini didapatkan sepanjang 6,6 cm. Selanjutnya snout length, perhitungan dari posterior kepala hingga kelopak mata terluar didapatkan sepanjang 3,7 cm. Kemudian posterior orbital length, perhitungan dari kelopak mata terdalam hingga posterior operculum. Setelah dihitung didapatkan sepanjang 2,3 cm. Selanjutnya, tinggi kepala ikan. Tinggi kepala ikan dihitung dari tinggi atas kepala hingga ke bawah. Seperti ini. Dan setelah itu didapatkan sepanjang 6,9 cm. Tinggi badan ikan dihitung dari dorsal hingga ke ventral. Setelah dihitung didapatkan sepanjang 8 cm. Kemudian tinggi pipi dihitung dari rongga mata hingga bukaan insangnya. Bukaan insangnya di sini. Dan setelah saya hitung didapatkan sepanjang 3,5 cm. Selanjutnya, tinggi bawah mata dihitung dari rongga mata hingga ke rahang atas. Sini ada bukaan mulutnya, rahang atas yang sebelah sini bukan mulut. Setelah dihitung didapatkan sepanjang 2,2 cm. Kemudian tinggi atau tebal kepala dihitung dari operculum satu sisi ini hingga operculum yang sisi lainnya. Setelah dihitung panjangnya didapatkan sepanjang 8,1 cm. Selanjutnya panjang sirip dasar dorsal. Sirip dorsal panjang dari ujung sini, hingga ujung ke sini. Setelah saya hitung, didapatkan sepanjang 9,5 cm. Kemudian tinggi sirip dorsalnya, setelah saya hitung, didapatkan 2,5 cm. Yang terakhir, panjang sirip pectoral, yang ini, dari sini. Setelah saya hitung, didapatkan sepanjang 1,4 cm. Selanjutnya saya akan melakukan pembelahan pada ikan Lethrinius miniatus. Oke. Pembelahannya dilakukan dari anusnya, titik anus. Bisa terlihat anusnya.
jika dilihat sistem ototnya itu bergaris-garis atau skeletal, dan sistem rangkanya kaudal karena dia hanya segaris gitu. Kemudian saya akan mencoba membedah perutnya. Bisa terlihat di sini ada ini jantungnya. Ini saya menemukan lendir-lendir hijau, sepertinya gonad atau empedunya. Ini ada hatinya di dalam, hanya saya sangat kecil. Terlihat yang ini. Saya akan coba ambil, semoga tidak rusak. Ini hatinya, hanya saja tidak bisa saya ambil karena kecil sekali, dia terpecah. Lalu di sini ada gelembung insangnya. Ini gelembung insangnya. Tidak banyak yang bisa saya temukan. Selanjutnya saya akan mengambil insang ikan ini untuk mengetahui tipe insang apa yang dia miliki.
insangnya. Ini daun insangnya. Lalu ini tipe, ini seperti gigi-gigi. Gigi-gigi. Seperti itu. Dan jika bentuk seperti ini berarti tipe insang yang berubah menjadi gigi. Bisa saya simpulkan bahwa ikan ini tipe ikan karnivora, pemakan hewan lainnya, hewan kecil seperti siput seperti itu, siput-siput kecil. Selanjutnya saya akan membuka otaknya, mengambil otaknya yang ada di kepala ikan ini. Keras sekali. Bisa dilihat ini di dalam rangka ini sebenarnya ada otaknya. Karena tidak bisa diambil, ini saya keluarkan saja. Ini otaknya. Sekian praktikum iktiologi yang saya lakukan hari ini. Atas perhatiannya, terima kasih.